Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Pak Gilang pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang baik ini, ya, untuk rekan-rekan semua, eh, di mana ini materi terakhir yang akan saya sampaikan di mata kuliah teori farmakokinetika ya di semester 4, yaitu seperti yang sudah saya janjikan atau disepakati ya, dalam silabus bahwa di materi terakhir itu Pak Gilang akan membahas tentang simulasi farmakokinetika dosis berulang ya. Sama kita juga nanti akan singgung tentang jika obat yang diminum itu lupa atau hilang dosisnya. Seperti apa kondisinya, begitu ya. Waktu yang lalu kita juga pernah melaksanakan case-based learning ya, terkait dengan penggunaan obat ya, dengan topik pendosisan pada pasien uremia ya. Di soal nomor 6 itu harusnya kita juga mengkaji terkait dengan nilai kondisi tunaknya atau nilai di mana obat itu berada di rentang konsisten ya, atau dia stabil begitu. Cuman karena memang kalian belum dapat teori ya, jadi kita bisa gunakan itu pada saat hari ini. Jadi kita pelajari lebih detail dan mendalam pada hari ini ya. Nah, kita bedah dulu satu persatu ya, biar materi yang kita dapat ini clear begitu ya. Kita juga harus mengetahui dulu apa itu kompartemen ya, dosis tunggal intravena. Kalau model kompartemen saya rasa rekan-rekan semua sudah paham ya. Kompartemen 1, kompartemen 2 dan seterusnya. Itu juga punya parameter masing-masing begitu ya. Nah, yang sekarang memang belum saya singgung di materi sebelumnya, yaitu dosis tunggal sama dosis berulang gitu ya. Nah, sekarang yang dosis tunggal. Apa itu dosis tunggal? Dosis tunggal adalah pemberian obat yang dilakukan hanya satu kali ya, dalam jumlah besar. Ya, bisa dengan memberikan obat tersebut melalui intravena ya, yang disebut dengan injeksi cepat atau intravena bolus ya, yang juga beberapa pertemuan itu saya singgung terkait dengan kurvanya seperti apa ya, yang dimana kalau diberikan secara intravena maka obat tidak melalui proses absorpsi ya, karena bioavailabilitasnya kan kita ketahui bersama yaitu 100%. Maka setelah diberikan injeksi bolus itu fase yang terjadi, fase ini ya, fase farmakokinetik yang terjadi yaitu adalah distribusi dan eliminasi ya. Di mana obat begitu diberikan akan terdistribusi ke kompartemen-kompartemen begitu ya. Kemudian setelah dia didistribusi ke kompartemen, dia akan dieliminasi ya. Juga ada yang dieliminasi ya. Konsep K12 dan K21 kemarin ya. Nah, intravena bolus sendiri yaitu adalah metode pemberian obat atau cairan ya secara cepat langsung ke dalam pembuluh darah, baik melalui infus ya, dalam jumlah dosis tunggal yang besar. Ini juga sering digunakan ya untuk mencapai konsentrasi obat yang tinggi dalam waktu yang relatif lebih singkat, sehingga diharapkan efek terapinya cepat juga ya. Nah, intravena bolus sendiri itu diberikan pada indikasi tertentu ya. Misal pada kondisi shock, dehidrasi, atau kondisi medis yang memerlukan konsentrasi obat yang tercapai secara maksimum dalam waktu tertentu. Contoh pada kasus di gawat darurat begitu ya. Kalau sudah masuk rumah sakit kan
pasien lagi kondisinya kurang stabil, maka biasanya obat yang pertama diberikan itu ialah melalui intravena ya. Kalau melalui oral kan itu butuh proses, sehingga efek terapi yang diharapkan juga biasanya lebih lama ya. Nah, apa saja parameter yang kita pelajari pada farmakokinetika intravena bolus ya. Seperti yang kita ketahui parameter farmakokinetika kalau kompartemen satu ya, berarti kan lebih sedikit ya. Kemarin kita pelajari 5 minimal 5 5 5 parameter apa saja kalau masih ingat. Satu, konsentrasi plasma ya. Ya, kalau misal konsentrasi plasma berarti kan konsentrasi plasma awal ya. CP0 kemudian apalagi? Betul ya, clearance ya. Kemudian volume distribusi ya, kecepatan eliminasi, waktu paruh ya. Itu 5 minimal parameter farmakokinetika di kompartemen satu. Lalu nanti ada tambahan AUC, kemudian eh, AUC tahingga ya. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam parameter sebenarnya ya. Tapi memang harus dihitung terpisah di luar daripada si 5 parameter utama tadi. Nanti kan kalau misalkan kita hitung parameter berarti kan kalau mau mencapai CP0 di sini memang ada rumusnya tersendiri ya. Kalau misalkan di mana diketahui nilai dosis dan volume distribusi, maka CP langsung bisa dihitung. Tapi kalau kita tidak mengetahui volume distribusi ya dan kemudian dosisnya hanya dosis yang kita ketahui, maka kita bisa menggunakan pendekatan ekstrapolasi ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi saya nggak perlu clear lebih detail definisi terkait dengan konsentrasi plasma ya. Cuman kalau kemarin yang kita pelajari pemberian tunggal ya, itu kita hanya bisa dapatkan konsentrasi pada waktu T keberapa gitu ya. Karena kan kalau dilihat pada intravena itu konsentrasi plasmanya kan cenderung turun ya. Dari waktu awal dari 0,25 misalkan jam ya, pakai jam di 0,25 jam, kemudian 0,5 jam dan seterusnya. Itu tren konsentrasi obatnya cenderung menurun gitu ya. Sehingga kita hanya bisa memprediksi di jam atau di waktu keberapa ya. Namun kalau nantinya kita pelajari di sini terkait dengan pemberian berulang, itu kita nanti juga kita bisa simulasikan konsentrasi maksimum ya, konsentrasi minimum sama konsentrasi pada saat average ya. Jadi ada max, min sama average ya, rata-rata. Jadi yang dimaksud CP max, CP min atau average atau rata-rata tadi itu adalah kondisi di mana setelah obat mencapai kadar tunaknya atau steady state. Dan kalau misalnya kita bahas terkait kadar tunak atau steady state, maka ini akan berhubungan dengan obat yang diberikan secara berulang gitu ya, multiple dosis. Ya, kalau single dose nggak bisa kita dapat ya steady state itu. Karena kita cuma nunggu waktu eliminasinya aja, terus obatnya habis gitu kan. Ya, jadi konsentrasi maksimum itu sendiri yaitu konsentrasi obat yang tertinggi di dalam darah. Ya, setelah pemberian dosis bolus. Ya, tidak hanya bolus ya. Kalau CP max ini juga nanti kita juga bisa hitung pada pemberian melalui rute per oral ya. Jadi ada juga max, min, average itu dengan rute per oral ya. Tapi memang untuk perhitungan parameternya berbeda dengan intravena ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Ya, kalau konsentrasi obat tertinggi berarti kan dia mencapai puncak ya. Ya. Ini memberikan gambaran bahwa sejauh mana obat mencapai sirkulasi sistemik dan memberikan efek terapeutik. Ya. Pencapaian konsentrasi puncak ini terjadi setelah pemberian bolus. Ya. Nanti kita dapatkan CP max-nya. Maka kalau di oral kemarin kita harus cari CP max dan Tmax kan. Nah, itu parameter khas yang ada di oral. Tapi kalau di intravena ini
kita langsung dapat si Tmax-nya. Ya, Tmax-nya kapan? Iya, kita nggak perlu mencari Tmax karena udah langsung si Tmax pada saat pembelian gitu kan. Jadi logikanya seperti itu. Ya, kemudian juga ada volume distribusi. Ini ada soal, silakan tinggal dikerjakan ya. Jadi kan ini cuman menghitung volume distribusi. Tadi kan kalau udah di sini teorinya volume distribusi, definisinya begitu. Ini tinggal kalian cari volume distribusinya karena ini berdasarkan berat badan ya. Ingat ya, kalau kita nanti juga bisa mencari volume distribusi, kita belum tahu nilai volume distribusi itu kita bisa cari ya dengan menggunakan nilai CP0 ya. Kemudian juga ada konstanta eliminasi ya. Ini juga ada sebenarnya kalau misal kita belum cari pun nilai K itu juga kita bisa cari ya. Kemarin kita juga menggunakan nilai regresi linear ya dari fase eliminasi. Nah, itu kita juga bisa dapat nilai konstanta eliminasi. Kalaupun di soal itu KE-nya juga sudah diketahui biasanya. Nah, maka ini nanti yang biasanya nanti kan akan saya keluarkan juga keduanya mungkin ya, kombinasi antara regresi linear, menghitung KE dengan regresi linear dengan KE yang ada di soal atau yang sudah diketahui. Ya, kalau yang ada di soal kan kita mencari fase eliminasi sendiri, kemudian kita hitung regresi linear dari regresi linearnya ya. Itu kan biasanya dilakukan pada saat uji preklinis atau uji klinis. Tapi kalau KE yang sudah kita tahu di soal untuk di pelayanan begitu ya, di rumah sakit dan lain sebagainya, itu nilai KE-nya ini juga hasil dari uji klinis yang diterapkan begitu ya, sehingga nilai KE ini harusnya sama ya antara obat-obat yang punya data atau punya nilai KE-nya ya. Jadi KE-nya biasanya sudah tetap begitu ya, namanya juga konstan ya. Eliminasi, maka nilai KE itu harusnya tetap masing-masing obat punya nilai KE ya. Nah, ya jadi KE itu menggunakan model kompartemen 1 ya. Ini persamaannya. Jadi model kompartemen 1 ya, mengikuti eliminasi kinetika orde 1 ya. Untuk hampir seluruh obat ya, kinetika orde 1. Artinya apa orde 1? Ya, bahwa laju eliminasi ini akan berbanding lurus dengan konsentrasi ya atau jumlah obat yang ada di dalam sirkulasi sistemik. Maka kalau dia itu kadar obatnya tinggi gitu ya, si pasien misalnya diberikan obat kadarnya tinggi nih, dengan dosis tertentu kadarnya tinggi, maka semakin tinggi kadarnya semakin cepat eliminasinya ya. Maka semakin rendah kadarnya semakin pelan juga eliminasinya. Ingat ya, persamaan kinetika orde 1 ini kebalikannya orde 0 ya. Jadi itu rata-rata obat yang kita jumpai itu mengikuti kinetika ini ya. Ini model kompartemen 1 ya. Nah, kalau model kompartemen 2 nanti kita juga harus hitung ya, ada faktor distribusi di situ K12 K21 itu ya. Nah, sampai nanti bisa kita dapatkan setelah itu nilai KE ya. Ya, di sini ada KE, kemudian menggunakan persamaan log natural ya. Sehingga nanti kita bisa gunakan persamaan ini ya sampai dapat menghitung T setengah ya. Dengan 0,693 itu ya kita bisa hitung T setengah. Ya, T setengah yang mana yang di sini dia dimaksud? Itu T setengah eliminasi. Kompartemen 1 ingat ya. Mau diregresi dari awal sampai akhir atau diregresi di fase eliminasi, harusnya nilai KE-nya sama. Ya, itu yang harus dipegang ya. Nah, ini contohnya untuk menghitung nilai T setengah, sudah ada nilai KE-nya. Ya, kemudian ini juga contoh yang lain. Ya. Nanti kalau mau dikerjakan silahkan. Ya, sebagai latihan. Nah, ini juga tadi waktu paruh sempat saya singgung ya, menggunakan nilai KE. Ya.
Waktu paruh yang dimaksud itu dari waktu paruh eliminasi ya. Kemudian ada AUC dan konsentrasi steady state. Nah ini ya tadi, konsentrasi steady state hanya didapat atau kita bisa nilai parameternya dengan rute pemberian intravena ataupun maupun oral ya, dengan pemberian berulang ya. Kalau dia tunggal nggak bisa dihitung konsentrasi steady state-nya ya. Nah, pada pemberian bolus berulang ini konsentrasi obat dicapai setelah beberapa dosis bolus. Nanti juga ada keterangannya. Berapa kali ya seseorang itu atau pemberian obat itu dilakukan agar tercapai konsentrasi steady state tadi. Ya, jadi ada rentang waktunya. Ya, sehingga penting dalam terapi jangka panjang untuk menghindari apa? Akumulasi ataupun penurunan konsentrasi yang tidak diinginkan ya, karena adanya akumulasi atau dosis kadarnya terlalu rendah juga ini memberikan terhadap efek terapi pengobatan itu sendiri gitu ya. Kalau clearance saya lewatkan aja ya. Nah, ini contoh soalnya untuk menghitung clearance ya. Kalau nomor 1 ini terkait dengan nilai steady state-nya sudah ada 5 mg ya. Kemudian juga infusion ya. Jadi kalau ini nanti ada pembahasan sendiri ya, tentang obat infus ya, yang diberikan secara infus, cara menghitung clearance-nya. Ya, kalau mau lihat, jadi berarti tinggal ini aja. Bagi antara 25 dibagi 5. Berarti clearance-nya kan nanti satuannya liter per jam gitu ya. Kemudian yang nomor 2 ini itu dengan menggunakan nilai VD ya, dan nilai KE. Kalau mau cari clearance ya udah tinggal dikali aja. VD dikali KE begitu ya. Nanti nilainya dapat clearance berapa. Satuannya juga sama. Liter per jam. Kalau KE satuannya jam pangkat min 1, maka kalau dibagi kan dia jamnya di bawah ya. Maka nanti satuannya liter per jam. Oke, baik, kita lanjut lagi ke konsentrasi plasma. Ya. Ingat konsentrasi plasma ya, pada kondisi awal ya, atau CP0. Semua sama ya. Kalau misalkan konsentrasi plasma itu kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini. Nah, konsentrasi plasma pada kondisi awal ya, kondisi awal atau C0. Ya, dosis dibagi volume distribusi. Ya, ini yang tadi, kalau misalnya dosis sama volume distribusi diketahui. Ya, maka juga kalau misalkan kita tahu C0-nya, kita juga bisa hitung VD, tinggal ditukar ya. Tinggal ditukar aja jadinya VD ya, sama dengan DO dibagi CP0. Nah, kalau misal VD belum diketahui nih, dengan sampel dalam waktu pengambilan cuplikan tertentu begitu ya, single dosis. CP0 kita dapat dari ekstrapolasi ya. Kemudian dosis sudah ditentukan, maka videonya bisa dihitung. Nah, nanti kalau yang oral bagaimana? Nanti kita lihat di belakang. Kalau ini intravena. Kalau intravena ini tidak ada faktor seperti bioavailabilitas dan nilai K. Nilai K. Nah, ini yang kemarin kita juga bisa prediksi ya, konsentrasi plasma pada jam keberapa. Nah, kalau nilai CP0 itu sudah kita ketahui, maka konsentrasi plasma pada jam tertentu ini kita juga bisa lihat atau kita bisa hitung. Misalnya ini 2 pada waktu 0,5 jam misalnya. Nah, ini kan awal mula-mula dosis. Nah, maka setelah 0,5 jam atau 30 menit konsentrasi plasmanya berapa? Gitu kan? Nilai KE ini juga sudah diketahui dari regresi ya, fase eliminasi begitu ya. Nah, kalaupun di soal nanti nilai KE-nya sudah ditentukan ya sudah tinggal digunakan langsung begitu, tidak usah meregresikan. Nah, jadi seperti itu. Untuk intravena ini contoh soalnya.
Nah, kalau single dosis ini kemudian dosis sekian, volume disiplin sekian. Jadi tinggal hitung CP0-nya. Itu 100 dibagi 20 kan. Nah, gampang ya. Kemudian yang nomor 2 ini. Nah, ini ada penyulitnya. Ikatan protein plasma. Nah, tapi ini kita skip aja ya karena lebih advance. Nomor 3 ini single dose ya 250 mg ya, kemudian volume distribusi 1000 liter. KE-nya sekian. Nah, ini ada waktunya. Disuruh hitung pada jam kan. Makanya nanti jadi nilai T-nya dengan 6. KE-nya ini. Nah, pakai persamaan P C0 C0 atau C0 ya kali ini bisa pakai silang atau pakai titik ya. Jadi ini minus ya KE kali ini ya. Nah, tadi ada jam tertentu ya. Ini nomor 3 ini rumusnya seperti ini. Nah, bisa dikerjakan. Nah, ini yang kita lihat ya, fase alfa dan fase beta pada pemberian obat intravena tadi ya. A menggambarkan fase distribusi, yaitu fasenya cepat sekali. Dan obat diberikan langsung menyebar ya, ke seluruh kompartemen begitu ya. Kemudian kita masuk ke fase eliminasi itu biasanya lebih lambat. Nah, ini yang nanti di titik-titik inilah yang kita hitung. Berapa konsentrasi plasmanya pada waktu titik-titik ini tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan prediksi ya. Sebagai prediksi. Nah, kalau ngitung A distribusi di sini berarti nanti kemarin ya teori bahwa ada kecepatan distribusi juga yang bisa menjadikan faktor obat itu menurun kadarnya ya. Nah, langsung masuk itu kan di awal mulanya kan pasti turun. Tapi bisa masuk ke kompartemen, bisa juga dia langsung ke eliminasi. Nah, itu ada dua ini ya. Dua jalur begitu ya. Nah, ini kalau ditarik garis menggunakan persamaan regresi ln ya, logaritma natural. Nah, kalau ini murni ya, nilai murni nilai CP. Jadi dia lebih melengkung, kalau ini lebih lurus kurva. Oke. Tadi yang single, yang sudah kan single lebih ini ya, lebih gampang lah kalau untuk dicari juga ini kadarnya begitu diprediksi. Sekarang kita coba untuk masuk ke dosis ganda. Nah, dosis ganda atau intravena dengan rute intravena atau disebut dengan istilah intravena berulang. Nah, intravena berulang, bolus intravena berulang adalah pemberian obat melalui infus intravena dalam beberapa dosis yang diberikan pada interval waktu tertentu. Teknik ini biasanya digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan konsentrasi obat dalam cara mengulangi dosis bolus pada periode tertentu. Di sini berarti sudah ada nilai T atau interval. Interval waktu di situ ya. Nah, pemberian ini ya, atau pemberian obat dengan cara ini dilakukan untuk mempertahankan konsentrasi terapeutik obat di dalam tubuh dengan cara mengulang pemberian obatnya sesuai dengan interval waktu yang sudah ditentukan untuk mencapai atau mendapatkan efek terapeutik yang optimal dan berkelanjutan sehingga tercapai kadar di state atau kondisi tunas tadi. Nah, bedanya tadi kan kalau single ya cuman ini faktornya ya, ingat ya. Nah, sekarang kalau multiple ya, prediksinya dia menggunakan ini. Nah, ini nanti jadi faktor akumulasi ya, kita nanti lihat di belakangnya akumulasi obat. Tapi di sini akumulasi yang sifatnya terjaga ya, bukan akumulasi yang sifatnya spike atau dia harus sampai melebihi konsentrasi plasma maksimum ya, bahkan sampai ke
kadar toksiknya enggak. Jadi di sini dijaga selama intervalnya, tapi di sini disesuaikan ya. Nah, ini juga akan berpengaruh kalau ini dirubah-rubah. Kemana pengaruhnya ya? Ke sini. Karena di sini ada faktor interval. Kalau kita rubah seenaknya begitu ya, maka ini akan mempengaruhi si tadi langsung. Ini akan mempengaruhi kadar. Semakin besar, semakin kecil nanti konsentrasinya. Ya, maka ini juga semakin kecil, ini juga semakin besar. Yang kecil dan besar itu ada dari intervalnya ini. Ya, harusnya dua kali sehari. Ya, langsung diminum sekali gitu, sekaligus. Nah, itu nanti ada teori yang di belakang gitu ya. Nah, ini ya bedanya itu tadi. Kalau untuk mencari konsentrasi awal ya, mau single dosis atau multiple dosis, kemudian intravena masih sama ya, dengan membagi antara dosis dan volume distribusi. Nah, kalau ini oral, tadi intravena, sekarang yang oral. Nah, ini ya yang bedakan oral dengan yang intravena ya. Kalau ini masalah istilah CP0 sama C0 sama, ini kan C0. Nah, kalau ini CP0 sama aja. Jadi konsentrasi plasma mula-mula ya, atau konsentrasi plasma awal ya. Kalau CP0 pada pemberian oral itu ada volume availabilitas ya, bioavailabilitas. Karena bioavailabilitas kita kemarin balik ke biofarmastik ya. Berapa persennya itu kan tergantung daripada si metabolisme obatnya. Jadi ketersediaan hayat itu dipengaruhi oleh eh, metabolisme lintas pertama ya, fast metabolism. Ya, semakin sedikit obat metabolisme di awal, maka semakin besar bioavailabilitasnya. Itu juga bisa dicari di daftar obatnya, mana obat yang punya nilai F besar sama yang sedang atau kecil gitu ya. Dan kemudian nilai Ka, karena ada kecepatan absorpsi atau konstanta absorpsi di situ ya. Ini biasanya kalau di soal yang dimana dia diterapkan pada pelayanan, nilai Ka-nya harusnya sudah diketahui ya, bukan lagi kita hitung, sudah ada nilai Ka-nya di situ. Nah, kemudian kalau misal soalnya itu tipikalnya urean gitu ya, atau yang harus mencari dulu nilai Ka, biasanya nilai regresi. Ka itu kan panjang carinya, kita hitungnya itu panjang. Nah, biasanya kalau lebih ringkas soalnya juga harusnya tidak sampai soal pilihan ganda ya, ini 1 menit 2 menit harus terjawab gitu kan, maka nilai Ka-nya harusnya sudah ready atau sudah disiapkan atau sudah tertera di dalam soal. Nah, bukan lagi kita cari dengan metode residual. Ka itu harus dicari dengan residual ya, untuk mencari fase eliminasi dulu, kemudian baru kita bisa cari CP prediksi, kemudian baru kita cari residunya, baru kita lengkap dan sebagainya, kita kemudian dapat nilai Ka gitu ya. Itu kan terlalu lama untuk satu soal multiple. Nah, kemudian VD. VD ini bisa diketahui bisa enggak. Kalau soal begini bisa ditanya VD-nya juga. Kalau cari VD dengan rumus apa Pak? Rumusnya sama, yang penting KE KA udah tahu, F tahu, dosis tahu. VD bisa dicari dengan cara apa? Tuker aja ini VD dengan CP0. Nah, berarti di sini kalau mau cari VD, di sini CP0 itu CP0-nya juga harus diketahui ya. Nggak boleh VD-nya tidak diketahui, ini tidak diketahui, ini tuh apa dong ya, jadi harus ada salah satunya, CP0-nya atau VD-nya angkanya harus ada ya. Jadi yang kemarin teman-teman juga menggunakan perhitungan di simulasi oral itu, cara hitung VD-nya itu dengan rumus ini ya kan. CP0-nya kita tahu dari ekstrapolasi kan, nilai A. Nah, udah tahu, tinggal tukar aja VD-nya berapa.
Nah, nanti sok dicoba dengan ini ya, ditukar ya VD dengan CP0. Nah, kemudian untuk hitung konsentrasi maksimum ya, dengan menggunakan nilai Tmax. Ya, kalau ini bukan konsentrasi maksimum, jadi T-nya T biasa. Ya, pada waktu keberapa? Ya. Nah, kalau cuma CP0 kan berarti cuma ini. Ya, batasannya CP0 di sini. Ya, itu single dose. Nah, kalau nanti mau melanjutkan di prediksi di jam keberapa, nanti ada waktu ini. Nah, ini suku yang pertama, ini suku yang kedua. Ya, kalau cuma disuruh cari CP0 nggak usah pakai ini. Nah, kalau cuma CP0 nah ini aja udah bisa. Jadi kalau pada waktu keberapa diminta, berarti bukan lagi CP0 di sini. Berarti CP ke 3 jam misalnya. Berarti di sini 3, di sini 3 gitu kan. CP ke 2 jam, berarti di sini 2, di sini 2. Ini bukan CP 0 lagi namanya, CP 2 jam gitu ya. Tapi kalau CP 0 ini rumusnya. Nah, kalau disuruh cari Cmax, berarti T-nya harus Tmax. Iya enggak? Iyalah. Ya, konsentrasi maksimal. Berarti tadi masuk ke pemberian obat yang berulang. Ya. Ingat ya, kalau si max, Tmax ini hanya ada di oral. Kalau intravena itu nggak ada Tmax. Kalau disuruh cari Cmax, Tmax-nya harus kita ketahui, maka kita cari dulu nilai Tmax. Tmax ini sama dengan cari nilai T. Apa Tmax ya? Rumus Tmax. Ini yang penting ada nilai Ka dan nilai Ke. Itu sudah bisa cari Tmax. Rumusnya ini. Nah, len Ka dibagi Ke dibagi Ka min Ke. Itu nanti dapat Tmax-nya. Masukin ke sini. Itu. Ya. Cukup gampang ya untuk single maupun yang berulang ya gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini tadi ya penjelasan lanjutannya. CP0 asumsikan pemberian dosis pertama ya. Jadi ini N ya. Pertama itu kan 1 ya. Jam pertama awal-awal. Maka ini bisa dianggap 0. T ini dianggap 0. Maka ini 0 kan hasilnya 1 dianggap 1, ini dianggap 1. Makanya nanti di sini kalau 1 dikurang 1 0, maka nggak ada faktor lagi di sini. Sehingga nilai CP0 tadi ini yang saya bilang cukup dengan nilai F dikali DO dikali KA dibagi volume distribusi dikali dan kurung KA dikurang KE. Nah, ini yang persamaan nomor 2 ini yang kita gunakan untuk menghitung CP0 ya, pada pemberian oral. Kalau tadi intravena masih ingat ya, apa tadi? CP0-nya dosis dibagi VD ya. Di situ nggak ada faktor absorpsi kan. Nah, F-nya juga tidak ada karena kan dianggap 100%. 100% kan 1. Jadi mau diinkludkan sama enggak sama aja. Gitu ya. Nah, ini lagi ya. Ini Pak. Ya. Nah, ini adalah lanjutannya daripada rumus yang awal tadi ini. Ini kan single. Ya, single dosis. Paham ya? Kalau single ini jadi tidak ada faktor akumulasi di situ. Cukup nilai KE, KA, terus kemudian obatnya kan nanti turun habis gitu. Masuk ke fase eliminasi.
Kalau ini pemberian berulang, ya. Harusnya kan tadi ini aja, ya kan? Jadi di sini ada faktor akumulasi nih, yang ini. Karena dia diulang, ya. Ketika obat diberikan secara ulang, maka interval tertentu muncul. Nah, nilai interval ini ada ini. Ini interval ini. Berapa jam sekali diberikan, gitu kan? Ini interval juga sama. Nah, ini interval juga. Gitu. Nah, ini interval juga. Maka di sini juga ada faktor akumulasi namanya. Ya, akumulasi yang tadi ingat bahwa akumulasi kondisi yang terukur yang bisa di uh, apa ya, yang dimana obatnya nggak melebihi konsentrasi maksimum ya, atau kadar toksik nggak, sehingga ini malah akumulasi obat yang diharapkan harusnya ya. Itu tadi ya, sudah ada waktu interval. Ini kan nggak ada intervalnya nih, lihat, cuman nilai waktu aja kan. Gitu ya. Ini contoh soalnya. Ada obat antibiotik ya X 8 jam, intervalnya dosisnya sekian. Volume distribusinya 80%. Ingat, kalau 0,8 itu dari 80% artinya. 80 dibagi 100, videonya udah langsung dapat 30 liter, nggak perlu dikali berat badan gitu ya. Ini ya, nih lihat, KA sama KI ini sudah ada. 1,5 jam sama 0,15 jam. Ya, kemudian yang ditanya ini 3 jam setelah pemberian kelima. Karena apa? Karena ada waktu di situ. Ya. Dosis ke N-nya N kelima ini, ada N juga nih. Nah, ini N itu adalah melambangkan diberikan dosis keberapa dia. Ya. Atau pemberian ke itu ya. Dosis keberapa? Kelima, keempat, yang ketiga gitu kan, berarti sudah dilakukan minum, pasien itu berarti sudah minum 3 kali misal gitu ya, prediksi itu. Nah, berapa minumnya? Oh, yang minum 5 kali minumnya berapa kali sehari? 3 kali. Berarti kalau minum 5 kali kemungkinan udah masuk hari yang kedua ya, begitu ya. Nah, hari kedua dosisnya kelima, berarti minum siang ya, kemungkinan 8, kemudian tambah jam 8, berarti kan jam 3, jam 4 ya, lebih minum lagi, kemudian setelah 3 jam berapa dosisnya. Jadi kalau minumnya jam 4 ya, jam 4 ya minumnya, kemudian jam 7 malam itu berapa kira-kira kadarnya, itu kan 3 jam setelah itu kan. Nah, ini persamaannya. Jadi ini langsung saya kasih jawabannya, karena memang rumusnya sudah ada gitu kan. Nah, jadi soalnya itu harusnya lengkap kayak gitu. Nanti kemudian kalau memang ada faktor pengecah, paling mainnya di sini. Videonya belum dalam liter begini. Jadi kalian harus cari dari berat badan dulu. Kalau nggak ada semua datanya ya udah soalnya yang salah. Gitu. Bonus gitu kan. Nah, videonya paling nanti yang jadi pengecah. Ya. Nah ini ya, perhatikan ya. Nilai CP konsentrasi plasma pada 3 jam setelah pemberian obat kelima. Hitung nilai F-nya sudah ada 0,8, D-nya ini ya. Tadi 500, jangan lupa satuannya. Kemudian KA-nya di 1,2 jam. ID-nya 30 liter, masukkan KA dan KE-nya. Kurung kurawal, masukkan nilai persamaan 1 min len atau anti len ya, dari minus 5
kali 0,15. N-nya itu tadi dosis kelima, maka ini yang dimasukkan 5 dulu. KE-nya jadi 15, intervalnya 8 jam. Dibagi dengan 1 dikurang si ambulan minus KE-nya, atau 0,15 jam dikali 8. Dikali ini. Nah, T-nya tadi, kalau ini interval, kalau ini T yang ditanya, ini T yang ini, T 3 jam, maka di sini yang ditulis. Ya, 3 jam. Ini sama, tinggal ganti KA. Nah, KA di sini faktornya, ingat absorpsi ini, bukan intravena. Kalau intravena nggak ada KA. Ya, dan rumusnya pasti beda juga. Masukkan nilai KA-nya, masukkan N-nya yang tadi 5, jamnya 3. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Dapat C0-nya. Ya. Ingat ya, rumus ini berarti kan ada 2. 1, 2, 3. 3 suku rumusnya. Kalian boleh pisah pengerjaan satu-satu. Ini 1, ini 1, ini 1. Ini include sama ini ya, sorry. Ini sama ini juga. Include 1, ini 1. Ya. Ini tadi channelnya, CP0 atau channelnya. Dapat nih. Ya. Ini tadi hasilnya seperti ini. Ya. Masing-masing juga dapat nilainya. Nah, kemudian setelah ditampilkan, ya, maka didapatkan nilainya itu ya 1,427. Nanti hitung pakai kalkulatornya. Kemudian ini juga 1. Nah, nilainya 0,0273 ini ya. Ini nanti dicek lagi ya. Kemungkinan ini tadi kan 0,0273 ya. Ini hasilnya sebenarnya, ini mungkin tipe ya tadi. Kayak Pak bilang tipe ini. Jadi cek berapa. Hasilnya nanti ke sini 0,0273, bukan bulan 0,023, harusnya kan 3,6 ya. Jadi ini salah ya. Berarti ini perbaikannya ini. Bulan 3,6. Nah, 3,6 jam ya. Ini 0,45, ini 3,6. 0,36. Nah, 0,45 sama 0,3. Jadi nanti hasilnya 0,0273 gitu ya. Ini hasilnya lagi kalikan itu, nanti kemudian dikurangkan dulu hasilnya. Nah, kurangkan dulu hasilnya, nah, baru dikali dengan 15,24, kurang lebih konsentrasi obat di dalam darahnya pada waktu 3 jam setelah dosis kelima itu 13,45 mg per liter. Ingat, ini kok di CP0-nya 15, Pak. Ya CP0-nya kan dihitung dari ini, dari dia minum nomor dosis kelima tadi. Ya kan, di jam 4. Kan dia di 15,24. Ini kan udah berjalan waktu 3 jam. Turun dia begini. Ya, sudah ada proses eliminasi juga di situ. Ya. Oke, sampai sini ya, cukup jelas ya rasanya, juga rumusnya juga bisa dipakai langsung ya, tanpa ada pengukur dan lain sebagainya. Soalnya juga sudah clear gitu ya. Nah, sekarang soal nomor 2. Diminta di sini konsentrasi plasma 2 jam pada pemberian dosisnya yang keempat. Ini berbentuk tablet.
Nah, ini kurang lebih nanti hasilnya sama ya. Juga nanti ini ya persamaannya ya. Nah, ini yang persamaan kedua ini saya ajarin hitungnya. Jadi, nah ini kan tadi 3 suku ya. 3 suku. Nah, ini katakanlah A ya. A atau 1 gitu ya. Bisa gitu juga sama ya. Nah, kita lihat di sini. KA itu diminta di sini berapa? KA-nya kan 1 jam. Kalau tadi kan KA-nya juga 1 harusnya ya. Ini 1 jam ya menandakan kecepatan eliminasi obat itu absorpsi obat itu 1 jam. Per jamnya itu adalah 1,0 sekian itu ya. Nah, pemberian obatnya berapa jam? Ini 12 jam. Nah, jadi kira-kira nih, kira-kira setelah pemberian interval 12 jam gitu ya. Fase absorpsi itu masih ada apa enggak sih? Pertanyaannya itu dulu. Apakah nilai absorpsi itu masih diperhitungkan ketika obat itu sudah pemberiannya lebih daripada nilai waktu absorpsinya. Nah, ingat waktu absorpsi kita kemarin optimal itu pada waktu rentang 0,5 1 sampai 1,5 jam ya. Jadi kalau dia di 12 jam maka ya kalau kita hitung juga sendiri di sini ya, KA dikali to itu kan 1 dikali 12 ya. Maka ini kan harusnya diulen kan begini ya. Maka nilai len minus 12 ya. Ini kan besar sekali ya. Ya, besar sekali ya. Untuk yang ini tadi ada taunya 12 jam. Ya. Nah, ini sama 1,2 dikali 8 jam itu sebenarnya gede sekali. Bisa dihitung sebenarnya. Ya. Tapi pertimbangannya yang kedua, yang ini yang pendekatan satunya. Bisa kita hitung dengan 1 kali 12 kita cari nilai ini. Nilai ekstrapolasi ini berapa. Tapi kan nggak masuk ya. Karena kita sudah lihat kalau sudah 12 jam itu maka nilai KE gitu kan. KA itu kan harusnya juga sudah lebih besar dari KE kan di awal. Ya, tapi kalau sudah 12 jam maka KA itu sudah lebih kecil dari KE. Artinya KA itu sudah mendekati ke 0. Ya. Kalau KA sudah mendekati ke 0, ini sudah dianggap tidak ada ya, berarti obat yang sudah diabsorpsi itu sudah tidak ada. Sampai sini kurang lebih seperti itu, paham ya? Nah, kalau KA ini masih lebih KE, ya ini tadi di menit optimalnya 0,5 sampai 1,5 jam lah. Ini kan waktu optimalnya penyerapan. Dan ini masih bisa diperhitungkan. Karena dia pasti mendekati 1 KA-nya. Tapi kalau KA ini sudah di 12 jam, dia jalan gitu 12 jam, nah maka nilai KA ini kita anggap dia 0. Nah, sudah tidak ada lagi obat yang diabsorpsi harapnya kan seperti itu. Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan yang kita bisa sederhanakan gitu. Nah, kita sederhanakan maka kita nggak perlu lagi hitung nilai ini KAT-nya. Nanti di sini cuman ada 2 suku nanti.
ini sama ini, A dan B. Karena ini tadi kan kita anggap 0. Kalau dikurang 0 kan sama aja hasilnya. Maka rumusnya, turunan rumusnya itu adalah F ya, kali GO kali KA dibagi ID kurang KA min KE ya, kali 1 min N KE atau 1 min KE dikali tau faktornya min KE T. Nah, ini yang jamnya tadi ya. Jadi rumusnya bisa kayak gini. Oke. Ya, itu rumusnya bisa seperti itu. Oke, ya. Sekarang kita hitung ya. Tinggal hitung, dimasukin aja. Jadi nanti 1 kalikan DU, berapa dosisnya? Sorry, ini tadi 0,7 ya. 0,7 ya. Kemudian dikali DU-nya 250, hanya 1 kan. Kemudian VD 1 dikurang 0,1. Kemudian sini maaf. Ini itu dikurang dan dosis ke berapa? Dosis ke 4 ya. Sorry, dosis keempat ya, benar, dosis keempat dikali K-nya berapa tadi? K-nya 0,1 ya. Dikali intervalnya 12 dibagi itu dikurang 0,1 kali 12 terus dikali dengan 0,1 kali 12. Nah, jadi persamaannya jadi seperti ini. Nah, kalau nanti dikalkulasi, mungkin nanti kurang lebih nanti hasilnya 6, ya, 6,5 miligram per liter. Jadi silahkan dicek lagi. Hasil pembagian ini nanti dihitung dulu ya. Nanti baru setelah itu nanti baru dikali suku yang ini. Ya, harusnya kan dengan C0 kan turun dia dosisnya ya. Bukan dosisnya, kadarnya. Jadi nanti seperti itu kurang lebih. Jadi yang di sini kita bisa abaikan nilai KA. Kenapa diabaikan tadi? Ya, karena tadi sudah 12 jam, maka nilai KA itu kan harusnya lebih kecil dari nilai KA. Jadi nilai KA mendekati 0, maka bisa diabaikan. Kalau nanti muncul soal seperti itu, nilai KA lebih kurang daripada nilai KE, berarti nilai KA tidak perlu dimasukkan. Oke, sekarang kita bahas lanjut terkait dengan akumulasi obat. Ya. Jadi akumulasi obat ini didapatkan
dari pemberian dosis berulang tadi ya. Konsentrasi obat akan terus meningkat hingga mencapai titik keseimbangan atau steady state. Setelah steady state tercapai, konsentrasi obat dalam darah akan tetap konstan, kecuali jika ada perubahan dalam dosis atau interval pemberian. Pada bolus intravena berulang, konsentrasi steady state dapat dihitung menggunakan formula berikut. Ini ya, kondisi steady state pada di mana kadarnya itu rata-rata ya. Rata-rata itu sih average. Nanti ada grafiknya di belakang. Apa itu di mana semin, di mana semat, di mana average. Jadi kalau mau dihitung yang mana steady state tadi, ya steady state tadi itu akumulasi yang tergambar dengan nilai average ya. Jadi di tengah-tengah, nggak di max, nggak di min. Itu yang harusnya diharapkan dari pemberian obat ya, berulang yang terjadi akumulasi yang diharapkan seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau konsentrasi obat atau akumulasi itu dicapai pada saat kapan? Nah, kalau kalian pernah minum obat kan, ingat ya, itu kan tadi ada interval pemberiannya. Misal obat antibiotik ya, itu kan minimal minum 3 kali ya, sehari. Nah, terus dokternya minta minimal 3 hari misalkan minumnya. Berarti kan dikasih 10 tablet gitu kan. Nah, kenapa minum 10-nya itu? Nah, itu yang kita harusnya tanya. Kenapa kita harus minum 10? Kenapa nggak minum 1? Kan 1 aja udah sembuh. Terus antibiotiknya selesai diminum, nggak usah diminum lagi. Karena udah sembuh gitu kan. Ya kan sering di masyarakat kayak gitu juga kan. Atau obat lah, obat lain selain antibiotik. Minum sekali aja kok udah sembuh, gitu. Udah nggak minum lagi. Ya, hari aja. Kenapa harus 3 hari? Gitu. Kalau sehari udah sembuh gitu kan. Nah ini ceritanya di sini. Jadi konsentrasi tunak itu ada hubungannya dengan waktu paruh eliminasi. Nah, waktu paruh eliminasi. Jadi semakin besar ya, obat melewati waktu paruh eliminasinya, maka konsentrasi steady state yang akan dicapai semakin besar. Nah, ini dalam bentuk persen. 90, 95, dan 99%. Ya. Nah, ini juga ada. Ya. Ini adalah waktu paruh, pengali dari waktu paruh atau faktor waktu paruh. Faktor pengali waktu paruh agar obat itu mencapai waktu tunaknya. Ya. Misal waktu paruh obatnya sini ya. Waktu paruh obatnya itu katakanlah 4 jam. Nah, ini faktor pengalinya. Maka untuk mendapatkan konsentrasi 90%, maka obat yang dengan waktu paruh 4 jam itu harus kita kali dengan 3,32. Ini kurang lebih hasilnya apa? 12 jam ya. 12 jam kan? Kalau obatnya 4 jam waktu paruhnya. Oke. Kemudian 4 dikali 4 jam berarti kan kurang lebih 16. 99 ini adalah 6,65 kali 4 berarti kan 24 jam. Nah, dalam waktu 1 hari atau 24 jam lebih sedikit ya, itu harusnya kalian sudah dapat konsentrasi plasma optimal di 99%. Artinya apa? Artinya kadar obat di dalam darahnya itu sudah stabil, sudah konstan. Ya, sudah konstan. Mengapa demikian? Ya, jadi ketika waktu plasma 99%, ini kan ada faktor akumulasi ya, dengan
kondisi clearance. Berarti kan R bisa dibagi CL ya. Ini 99% CSS-nya. Oke. Nah, kita anggap CL-nya itu tidak ada masalah, normal. Nah, kita anggap normal gitu. Maka bisa kita interpretasikan nilai R ini yaitu per akumulasi tadi ya, satu ini samaan akumulasi ini satu min antilen KE dikali T faktor akumulasi dengan kondisi 99%, artinya obat masuk, maka sisanya apa? 1% kan ya, yang tidak tidak berada di dalam plasma. 1% kan berarti eliminasi, nggak mungkin ya 100% ya. Langsung ada eliminasi juga kan di situ. Nah, maka di sini pertimbangan eliminasi dengan waktu itu adalah ln 0,01 dari 1% ini. Nah, pada waktu tertentu nilai KE-nya itu yaitu bisa nilai KE-nya itu ada nilai KE begitu ya. Maka di sini ada ln 1% ini. Nah, oke. Nah, nilai K ini punya satuan. Nah, untuk mencari nilai KE tadi ya, kita butuh yang namanya persamaan rumus ini. 0,693 dibagi T setengah. Ya. Nah, maka 4,61 ini hasil daripada ln 0,01 tadi. Tinggal nanti K-nya. Ya, anggaplah dia T-nya ke 0 ya, atau T-nya 1 gitu ya. Sama kayak VDCL ini kita nggak ada masalah di T-nya. Nah, jadi ini persamaan rumus ya. Maka, kalau kita masukkan ke persamaan waktu 99%, berarti ini nanti geser. Kapan waktu didapatkan 90%? Gitu. 99% ya. Nah, itu ketika nilai ln 0,01 ini dibagi dengan nilai KE. Nah, nilai KE. T 99%. Nah, ini ada keeliminasi kan. Kalau misalnya tadi yang ditanya T 99%, maka T setengahnya kan harus dihitung saja. Nah, tapi di sini karena memang kita mau cari persamaannya begitu, T setengah di sini kan juga sama, bisa dikali dengan ini. Kita keluarkan dulu deh T setengahnya di sini. Maka T setengah ini tetap harus ada hitungannya kan. Tapi dari hasil ini 4,61 ini kita dapat 6,65. Nah, itu yang jadi dasar kenapa 99% itu harus dikali 6,65. Misal tadi kembali lagi di sini ya. Misal tadi 4 jam berarti kan 6,65-nya ini T setengahnya 4 jam. Jadi 25 jam kurang lebih 1 hari. Itu konsentrasinya sudah optimal kalau dia 8 jam T setengahnya. Kalau misalnya T setengahnya 12 jam ya tinggal dikali aja. Ya, ada beberapa obat yang T setengahnya itu bisa sampai lebih dari 18 jam. Ada. Ya. Maka nanti dia konsentrasinya sudah mencapai 90% atau steady state-nya itu bisa jadi 2 hari. Ya, atau bisa jadi 1 hari. Ya, atau amiodaron misalkan. Wah, itu lebih lama lagi gitu kan. Ya. Nah, itu ya. Kenapa tadi 6,65? Nah, jadi kalau 95 tinggal nanti dikurang aja. Berarti yang dicari di 9-nya itu udah 5%. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kalau obat itu diminum terus. Nah, ini kurva penggunaan oral.
Kalau oral kan berarti ada proses absorpsi dulu ya. Nah, ini minum obat yang pertama, minum obat kedua, minum obat yang ketiga, minum obat keempat, 5, 6, 7. Nah, dari 7 kali minum obat ini, maka akan didapatkan ya nilai konsentrasi obat yang konsisten atau yang sudah seperti ini. Jadi ini kalau mau ditambah lagi 1 kali minum obat lagi, dia udah nggak bisa naik kayak gini. Misal harapannya kan bisa naik lagi begini ya di atas ini. Nah, itu tadi akumulasi yang kita harapkan. Dia pasti akan di sini. Ini akan mengikuti kayak kurva sebelumnya. Nah, ini akan lurus terus sampai tahunnya. Ya, mungkin itu ya. Kalau misalkan kurvanya nanti dibuat seperti ini, gambarnya seperti itu. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, bisa di kolom chat ya. Atau kalian bisa masuk ke Google Classroom, diskusi di situ. Nah, ini adalah faktor akumulasi pada pasien uremia. Ya, kita harapkan akumulasi itu ya supaya obatnya tercapai konsentrasi tunak. Tapi pada pasien uremia, akumulasi ini lebih ketat. Ya. Kenapa kita bilang ketat? Karena nggak sama dengan pasien normal. Ya. Di sini uremia, pasien gangguan ginjal. Maka ada yang dipengaruhi. Nilai apa? Pasti nilai eliminasinya. Kemudian ini akan mempengaruhi nilai interval. Maka ketika akumulasinya orang normal itu bisa berada di kisaran ini, average ya, maka akumulasinya pasien ginjal ini, di atas ini. Ini normal. Normal ini CKD. Berarti kalau di sini kurvanya yang teman-teman yang lain ini juga akan naik semua. Naik semua ke atas sana. Sedangkan di sini punya namanya threshold. Thresholdnya apa? Nilai toksik. Batas toksik yang tidak boleh dilampaui ya, ketika kita minum obat. Ya, tapi kalau pasien CKD eliminasinya turun, maka ini bisa saja terlampaui itu. Ya, nah itulah akumulasi yang tidak kita harapkan. Kalau akumulasi intravena ini faktornya cuman KE. Nah, kalau distribusi pasti sama ya. Kemudian ini juga yang sebelahnya ini oral. Kalau oral ada 2, eliminasi sama absorpsi. Nggak pasti dihitung nilai kan? Jadi persamaan ini, nah 2 ini. Kita cek ya, konsentrasi puncak tadi sudah kita bahas. Nah, itu konsentrasi puncak pada pemberian intravena itu rumusnya. Ini ya. Bedakan sama single dosis. Dia ini nggak bisa dihitung kalau single dosis. Nah, ini faktor akumulasinya. 1 per itu dikurang pangkat min KE kali intervalnya. DO nya ini jadi ya, atau bisa juga sama seperti ini rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. Karena CP0 nya bisa dikali 1 tadi. Ya.
Kalau ini yang untuk oral, akumulasinya ini max, max sama ya, si max di sini. Ingat ya, ini pasien yang uremia. Kalau persamaan uremia akumulasinya ini. Ya, nanti kalau mau lihat lagi ya, untuk yang normal tadi di situ ada nilai n keberapa gitu kan. Tapi kali ini nggak ada nilai n keberapanya. Ya, karena memang sudah ditetapkan, jadi satu ini kan adalah 100% ya harapannya ya. Secara farmakokinetik kan 100% ada di dalam tubuh. Maka ini pembaginya ini yaitu faktor uremianya tadi. Semakin nilai Ke-nya besar, maka pembaginya atau penyebutnya semakin besar, nilai ini semakin, hasil baginya semakin kecil, maka akumulasinya kecil. Tapi kalau pembaginya atau penyebutnya ini besar karena Ke-nya kecil akibat uremia, maka hasil bagi dari kedua ini juga akan lebih besar. Maka faktor akumulasinya akan sangat besar. Ya, ketika akumulasinya ini besar dikali dengan kadar konsentrasi ini pasti juga besar. Ya, ini ngaruhnya tadi di sini. Nah, kita ulang lagi. Konsentrasinya ini juga jadi ikut besar sehingga toksisitasnya meningkat, mencapai thresholdnya tadi tuh sampai ke toksik itu meningkat. Ya. Nah, ini tadi persamaannya ya. Maka ininya dosis ini supaya faktor akumulasinya ini kecil ya, dengan cara apa? Harus dikecilkan ini. Ini pasti tetap karena nilai KE sama interval tadi. Ya. Salah satunya cara mengecilkan biar dia tidak akumulasi dengan cara geser kita ke sininya. Nilai CP0-nya yang kita kurangin. Sama ini juga. CP0-nya kita kurangin biar nanti konsentrasi plasmanya sama orang normal gitu kan. Jangan pakai dosisnya normal. Nah, ke spill jadinya. Itu dia. Ya itu deh. Ya, harusnya yang kita kecilin ini. Ya, volume distribusi sudah ada, volume F-nya sudah ada, karena absorpsi kan. Ya, KR dan KE ini sudah ada. Nah, salah satunya di sini kita gunakan ini. Ingat ya, kemarin kita uremia. Kalau ini kita mau tetap, nah, ingat samaan apa kemarin? Gusti Hayden. Ya, dengan menggunakan faktor pengalihnya Gusti Hayden. Jadi bisa dibagi dengan faktornya Gusti Hayden, T-nya nanti kita perpanjang, dosisnya kita buat tetap, ya, atau dosisnya kita buat turun, kita kalikan dengan faktor Gusti Hayden, nilai T-nya kita buat tetap. Ya. Nah, ini juga berlaku nih, faktor Gusti Hayden. Dalam apa? Mencari nilai konsentrasi statistik. Nah, ini kalau pada kondisi uremia, maka nilai KU-nya itu juga nanti ada tersendiri ya. Nilai KE-nya itu diganti dengan KU karena KU ini pasti turun. Nah, beda dengan pasien yang normal. Nah, sama, KU dan KE itu sama. Jadi kalau di uremia kan KE itu disebut dengan KU. Ingat lagi, kembali lagi ke persamaan Gusti Hayden ya.
Oke. Dan sehingga juga untuk mencari Tmax-nya pada kondisi uremia ini ada faktor lain. Len Ka-nya itu nanti Ka dan harusnya Ka min Ka ya. Ka dibagi Ka ini. Ini ada faktor akumulasi yang ini kita pertimbangkan. Ya, untuk mengecilkan nilai ini loh, 1. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba soal nomor 2. Ini pasien itu gagal ginjal nih, diberikan obat intravena bolus 400 mg setiap 12 jam. Kuota farmakometriknya 20 liter sudah clear tanpa harus kali berat badan lagi. Kecepatan eliminasinya pada kondisi uremia itu 0,04 jam 4 ditanya dengan nilai nilai CMAX, CSS max. Ingat, ini kalau oral ya, ini PO, faktor akumulasinya 2. Ini kalau intravena, faktor akumulasinya 1, karena dia cuma eliminasi. Maka di sini kalian tinggal cari, masukin aja. Jadi sebagai 20 kan, kali tuh di domain bulan berapa tadi Kak ini? 0,4. Terus ini kayaknya 12 ya. 12 kan. Ini boleh disatuin, jadi langsung dibagi ini boleh. Nah, ya. Berarti masukkan langsung ya, 20 mg 40 bagi 20 kan, per liter dibagi apa, 1 kurang ini langsung aja ya, 0,04 kali 12 itu kan apa tuh keren. Oke, tambah nilainya 0,04 kali 12, 0,48 ya. Ini ya, 20 bagi 1 dikurang 0,6188, hasilnya 52,4 miligram per. Nah, ini faktornya, ini faktor akumulasinya tuh kita perhitungkan. Nah, ini kalau dengan durasi atau interval sama, dosisnya tadi 250, dosisnya tadi 400. Nah, faktor akumulasinya sekian. Jadi bisa saja peningkatan kadar ini. Ya, ingat tadi. Harusnya kan tadi DO-nya, CP-nya ini bisa jadi 20 kan? Tapi ketika dia uremia, lihat. Dia jadi 52,47. Harusnya di pasien normal, karena nggak ada akumulasi uremia ini, dia 20 mg. Tapi begitu dia gagal ginjal, entah di sini kita nggak lihat ini ya, stage-nya berapa. Ya. Tapi intinya dia gagal ginjal kronis gitu, nah, konsentrasinya itu jadi melonjak, jadi 52 tajam. Ya. Jadi konsentrasinya nilainya jadi tajam. Nah, itu tadi ya pertimbangannya. Kenapa tadi harus ada faktor akumulasi, karena ini tadi yang kita prediksi sampai nilainya 52,47 mg per liter, jadi bisa 2 kali lipatnya dari kadar normalnya ya. Ini maksimum
Kemudian minimumnya seperti apa? Ya, kalau minimum, ya kalau ini tadi maksimum. Bisa nanti kalau mau cek, kalian mau cek ya, tanpa harus ada ini ya, akumulasi ginjal itu kan kita balik lagi. Maaf. Nah ini ya, ini nanti kalian pakai ini ya, maksimum ya. Nah, ini yang ada faktor akumulasi tadi ya. Nah ini nanti yang di ini yang akan merubah nilai maksimum pada kondisi uremia. KU-nya ini dari mana? Ini kan ada di Sharga ya. Ketetapan KU-nya ini yang berubah itu. Ini kan kalau KEP ini kan berarti nilai KU-nya ini dari ya, sorry ini harusnya KU. Ini kan KU-nya ada ketetapan di bab uremia itu ada listnya. Nah nanti bandingkan. Kalau KI-nya normal berapa? Kan ini kan persamaannya bisa itu. Per KM kan? Itu jadi berapa persen gitu. Harusnya ada berapa U-nya, berapa N kalau normalnya, nanti dibandingkan. Maksimumnya bedanya berapa. Nah, kemudian konsentrasi plasma minimum, yaitu konsentrasi ada terendah ya, atau true. Konsentrasi plasma minimumnya, konsentrasi ya, true concentration. Yaitu konsentrasi obat dalam plasma pada waktu terendah sebelum pemberian obat berikutnya. Biasanya diukur setelah diberikan dalam dosis berulang atau infus continue. Min ya, konsentrasi minimum memberikan tentang seberapa lama konsentrasi obat di dalam tubuh tetap berada dalam terapeutik. Jika SS minnya terlalu rendah, maka obat yang diberikan bisa saja tidak memberikan efek terapi yang diharapkan. Oke. Untuk rute pemberian intravena, CSS min bisa dihitung dengan persamaan rumus seperti ini. Ya, tadi kalau kita udah dapat nilai max ini, kita langsung kalikan ini aja. Ya, nah kan tadi sudah dapat ini sama ini, itu nilai si max. Nah, tinggal kali ini, dikali persamaan ini. Nah, kalau ini tadi sama. Ya. Kemudian ini kalau per orang. Min ada persamaan lagi FDFA, ID dikali K min KE 1 dibagi dengan ini, persamaannya sama juga ini. Tahu? Ya. Kalau remnya ini yang berubah. Kecepatan eliminasi sama aja. Tinggal nanti ganti KU. Dari KE diganti KU. Masuk aja deh ke sana ini.
Baik kardia oral, pasiennya uremia, dosisnya 100, berikan 8 jam, nilai F-nya 85, jadi 0,85 ya. KA-nya 0,5 jam, tidurnya 50 liter, KI-nya 0,5 ini. Sudah ada faktor akumulasi, faktor KA tadi ya, KE-nya, KE, jadi KU ya, berarti ini ya. Karena uremia ini, maka ininya KU. 0,05. Ini bisa saja kalau KU 0,05, KE-nya itu harusnya lebih besar daripada KU-nya. Nah, oke, seperti biasa, ya, kita kalau lihat soal oral, ya, apalagi dia pemberiannya itu ya, tiap 8 jam, maka ini kita bisa terus ya, karena ada KAT ini. Oke, nah jadi nanti yang hanya kita hitung langsung suku 1, suku 2. Ini nanti bisa pindah ke sini, sama aja. Ya. Nah, coba di sini kita lihat ya. Berarti F-nya 0,85 dikali 1,5, KA-nya dosisnya 100. Dibagi 50 liter. Ini enak nih. Idenya udah langsung liter. 1,5 kurang KE-nya. KE-nya tadi 0,05. Terus dikali dengan minus KE kan ini ya, 0,05 ya, 8 jam ya. Dibagi saya langsung hasilnya itu dikurang 0,67 ini sama ini kemudian 1,758 hasilnya
langsungnya berapa? Dua koma lima ya. Ya, biar ya kesamaannya ya. Kalau tidak diminta tindak, tadi pun tindak itu pertama. Itu kalau next tadi kan untuk yang kondisi normal. Kalau yang dua kondisi ini, kita langsung pakai rumus ini. Jadi kita turunkan ya. Langsung aja sih ini. Connect juga bisa sih kalau mau gitu. Dan apa? Itu kan tadi masih akan next ini kalau oh yang nextnya sudah ini ya ada aproximasi mana yang next mana yang ini namanya aktif betul gitu. Ini ya ekonomi next itu konsentrasi dia masih itu level sama ekspresi di atas ini di bagian atas sama di bawah ini udah masuk sama jadi ini harus pas dan bawah kadar itu nggak boleh juga ini nggak boleh juga di sini. Kalau misalkan isinya normal itu enak kita capai. Tapi kalau misal kualitasnya itu seorang dari itu dia nggak menjadi dosis untuk mengubah dosis instruksinya gampang. Jadi kalau jadi mengubah dosis minum obat atau misal kita mengganti waktunya terus juga kondisi yang instruksinya juga bisa adanya dari kondisi max sama min ada kondisi urinnya. Jadi cara hitungnya seperti itu. Nanti kalian coba yang hasilnya kemarin dari CBL-nya pendosisan urinnya, kalian hitung pakai rumus tadi maximumnya pemberian injeksi yang kemarin kan gentamisin coba disimulasikan dengan rumus yang sudah ada ya, dengan dosisnya yang awal misalkan ya. Coba dulu dengan dosis normal sama interval normal. Kalau kemarin kan Justi kan kita coba untuk hitung dosisnya diturunkan atau intervalnya kita perpanjang. Nah, tapi coba dulu kalian pakai ramalnya. Kalian ramal dulu itu menggunakan rumus max min, dosis normal, interval normal. Terus kalian bandingkan dengan dosis yang diturunkan atau interval yang diperpanjang. Beda apa enggak CP max sama CP min. Nah, nanti dibandingkan hasilnya seperti apa. Nah, kemudian dosis hilang. Ini kalau kita kasih obat itu pasiennya. Kenapa ini sampai dibahas atau dikaji sendiri di babnya si buku Shargel dan kawan-kawan itu ya karena orang yang sering minum obat itu diberikan obat itu kan berulang, apalagi harus konsisten rutin gitu, seringkali ini lupa atau miss.
ya, dia lewat atau nggak minum satu dosis atau lebih obat. Ini juga kita sering juga kasih tahu ke pasiennya, jangan lupa minum obatnya harus rutin kan, itu seperti itu harusnya ya. Ya, kemudian ini kalau secara farmakokinetik bisa memutus aliran masuk. Jadi obat yang masuk tadi, ya, tadi kadarnya terganggu. Akibat apa? Akibat dia lupa. Kalau kita ngacunya ke kompartemen satu, kemudian kinetiknya udah satu, mau dia masuk obat atau enggak, itu kecepatan eliminasi tetap harus dibuang, tetap harus dieliminasi. Maka kadar obat di dalam darah ini turun. Kalau lupa tuh nanti jatuh sekali kadarnya. Bisa saja nanti tadi di bawah sini, di bawah sini. Ya, kalau dia hilang atau dia lupa minum obat, dia nanti mendekat ke sini. Tapi kalau tadi uremia, dia minum obat, dia mendekatnya ke sini. Nah, sama-sama ya, harus kita pertimbangkan. Efeknya apa? Khasiat obatnya jadi turun atau bahkan tidak ada berefek sama sekali. Nah, ini kita bisa gunakan pendekatan prinsip superposisi. Itu kadar teoritis dengan mengasumsikan bahwa minum obatnya konsisten atau dia normal. Ini pakai seperti ini. Dia ada normal tuh, berarti harusnya dosis 1, dosis 2, kemudian dia minum lagi, gitu kan. Minum berapa jam nomor dosisnya. 1, 2, 3, 4, ya. Sini. Kemudian naik lagi dosisnya. Kemudian itu terus. Nah, jadi itu namanya prinsip superposisi. Ya. Tapi ini hanya berlaku ya untuk yang orde 1 nih. Kinetika linear. Kalau non linear kan ini superposisi sudah beda cerita ya. Ya karena obat nggak bisa kita prediksi begitu kan. Nah ini contohnya intervalnya tiap 6 jam. Kadang di 36 nih, lupa ini harusnya 36 ya. Sudah minum di sini 36, minum lagi. Dia tidak di sini lupa, dia di 30-nya lupa. Nah, ini nanti kita prediksi kadarnya berapa. Terserah nanti kita mau prediksi 3 jam setelah minum atau 2 jam setelah minum gitu kan. Ya, nanti kita bisa cek CP teoritis sama CP obat lupa. Jadi ada faktor pengurangnya itu daripada si obatnya yang lupa tadi kadarnya. Sehingga prediksinya sekian, karena ada dosis lupa, maka kadar obat realnya berapa. Nah, ini. Ya. Pengurangnya ini. Faktor koreksinya ini. Ya. Ada waktu miss. Kapan dia lupanya itu ditentukan. Ya. Sehingga nanti ini akan menjadi pengurang. Faktor koreksinya. Bisa kita pakai ya CP, kita berarti kan di sini nanti kita kali CP lagi, baru kita kali KFM miss, atau ini faktornya ini akumulasi ini langsung kita kurang, kita kali hasil akhir terus sama hasil. Ya, kalau misalkan sudah mencapai kadar tunak, ini kan belum tunak, ini masih rumus KN dengan pemberian berulang. Nah, kalau tunak diganti seperti ini. Ya ini sama. Kalau dia nanti kita mau pakai ini DO sama ini ya, CP, kemudian DO dikali persamaan lagi dengan yang ini, sama aja hasilnya. Karena T-nya yang di sini yang membedakan. Ya. T miss-nya sama T apa namanya dia yang normal gitu ya, atau dia minum obatnya rutin. Ini yang oral, kalau tadi intravenous. Ya.
Ini ya, faktornya kita lihat lagi sini. Ada miss sama yang KA sama KI. Ini. Nah, nah, tadi ya kita pasiennya lupa seorang yang bisa berbagi dengan yang perlu sekali apa obat-obat yang kan pengetahuan gimana caranya untuk mengatasi agar si obat ini jika dia lupa tidak mendekat ke anak masuk jadi kemudian bisa minum efektif. Ini ditawarkan solusi seperti apa, yaitu dengan menggunakan interval. Ini siapa yang bilang? Ya, Sargel ya. Jadi kalau misal pasien itu minum obatnya lupa terus kemudian dia kurang daripada setengah yang harus minum obat, maka pasti boleh minum. Jadi ya, kalau misal pasiennya lupa itu lebih dari setengah tahun, maka jangan minum, tinggalin aja dosisnya, minumnya nanti setelah dosis berikutnya. Contoh, contohnya, misal interval obatnya itu diberikan setiap waktu 3 kali sehari. Kalau setengahnya 8 jam kan berarti 4 jam. Nah, misal dia lupa itu kurang dari 4 jam. Nah, jadi nggak boleh quality time 10 jam, 2 jam, 3 jam. Nggak boleh harus kurang kayak gitu. Karena obat-obat itu punya waktu keseluruhan beda-beda. Jadi acuan yang tepat itu kita pakai setengah obat sehari. Nah, ini sudah luar biasa. Misalnya, sebenarnya ya kalau saya lupa terus kemudian tanya, Pak itu minum obatnya gimana? Kalau lupa, ini jawabannya hati-hati ke interval dan waktu setengah waktu interval. Nah, bukan waktu paruh ya, jadi waktu interval. Kan kalau kurang dari 4 jam, pasien boleh minum. Misalnya dia lupanya 2 jam, harusnya jam makan dia baru ingat itu harus minum. Langsung minum. Tapi kalau minumnya harusnya jam makan, dia lupa nih, dia baru ingat di jam 4 jam itu 10, 14, 2, misalnya 2, 14 kan, dia baru ingat di jam 3, dia baru ingat, gak usah minum, nanti berikutnya, atau di jam 8 jam 6, jadi jam 6, jam 8, kalau dia setengah jam, jam 4 jam, jam 12 siang. Kalau dia misalkan barunya jam 10, jam 11, itu boleh langsung minum. Nanti 3 jam kan kurang dari 4 jam, dia langsung minum. Tapi kalau dia lupa, baru ingat jam 1 nih, 4 jam, dia lebih 12 maksimal, dia baru jam 4. Dia harusnya minum obat itu jam 3 kurang lebih kan, jam 3 atau jam 4, tapi dia barunya jam 1, merupakan dosis yang terlambat. Berarti nanti dia harus minum di jam 3, jam 4 aja. Jadi jangan double dosisnya, malah yang kreatif di jam 4, di jam 3 minumnya langsung 2, itu malah nggak boleh. Itu malah nggak boleh, karena nanti akan mendekat ke toksik minum, dan itu juga sama-sama bahayanya. Nah, coba langsung ikut mas. Minumnya jam 8 harusnya, atau pasiennya ini kan kalau disuntik harusnya dia disuntik jam 8 pagi,
mungkin ada perawat datang namanya jam 8 kan, tapi dia jam 10 perawatnya lupa kan, atau pasiennya perjalanan itu pergi itu lupa di jalan jam 10 baru pulang, mungkin jam kan disuntik obatnya itu udah telat 2 jam, dia bisa ada video ini bisa nonton selama sama berarti kan missing jamnya itu 2 jam ya, bisa 2 jam masih jamnya pakai kan 2 jam itu tadi jam 4, tapi dia ini missing dulu, lagi dia ada ini dosis atau dosisnya udah ke 3 udah enak ya. Nah, kalau waktu nonton yang lagi kali ke setengah karena sudah konsentrasinya udah step udah enak. Nah tapi di sini terganggu yang di situ maksudnya dia lupa di 8 menggeser sama ini sama stereo akumulasi langsung tadi ini ya, kalau kita mencari pakai buku lagi ya sama di sini ini sama ini CP juga sama dengan ini bedanya kalau yang satu stereo atau dengan pakai ini akumulasinya kalau ini sekarang jadi waktunya ada yang beda itu kan harusnya sama maka itu kita bisa hitung dosis tadi 500 dibagi 20 meter kemudian itu bulan 22 kali 2 itu kali dan ini 3 kebetulan ini keilangnya sama teknisnya itu sama ya, ya. Interval ini teknya lagi ya hasilnya 20 ini tinggal hasil ini kan dalam jadi bisa nanti menggunakan CPU itu tadi CPU prediksi ini kan CPU prediksi ini prediksinya teoritis karena teoritis bisa prediksi ini yang lupa CPU bukan lupa hasilnya CPU mungkin saja kalau kita nggak pakai faktor ini lebih tinggi kalau ini coba satu coba ini cuman ini dosis kali langsung ini faktor akumulasi dengan dosis yang sama harusnya bisa lebih besar dari kalau ini nanti ini sebenarnya kalau min MPC dan FC itu ada rentang
berapa sih rentang informasi yang rentang bawaan yang harus dijaga gitu minimalnya gitu. Atau rentang atas yang harus dijaga itu minimal berapa. Jadi untuk obat agar tidak terjadi toksik ataupun yang ini yang sudah diberikan ini K21 K22 simulasi jadi kalau kalian mau lihat ini silahkan K12 itu gimana K21 itu gimana oke mungkin itu dari kajian di belakang silahkan kalau nanti ada mau ditanyakan boleh langsung ketemu ya datang atau diskusi bisa lewat chat untuk yang umum yang nonton juga di channel ini silakan boleh bertanya atau juga lewat Google Class untuk teman-teman di WNTS ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.